Halo Budum, selamat datang di kelas KB dan ini adalah video untuk patch dadakan yang sebenarnya langsung dihadirkan oleh Moonton persis sebelum MSC dan menurut gua ini sangat berpengaruh sama MSC nanti sih. Gua juga cukup kaget. Ini ngapa ya tiba-tiba Moonton nambahin satu hero buat pool jungler Balmond ya kan yang emang di buff abis-abisan, terus mengubah Antiquiras dengan Dreadnought Armor untuk pasifnya. Untuk detailnya akan seperti apa, kita bakal langsung menuju ke in-game aja ya kan. Dan buat temen-temen, jadi for your information aja, kalau emang temen-temen itu mau baca sendiri, itu juga ada di in-game important notice ya kan, atau pemberitahuan penting. Dan di sini semuanya ada, teman-teman bisa lihat tanggal 4 bulan Juni 2023 itu adalah patch dadakan, yang dimana belum termasuk ke dalam patch terbaru tanggal 27 Juni nanti. Karena kabarnya gue gak tahu nih 27 Juni ini jadi apa enggak untuk ganti emblem. Tapi yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana perkembangan nanti untuk draft pick di MSC juga. Karena di akhir video, jadi intinya setelah patch terbaru ini gue bahas satu-satu ya kan, karena startnya dari Balmond sampai terakhir tuh Glue kalau gak salah baru item. Nah, di akhir video sebelum penutupan gue akan menunjukkan 5 role masing-masing dari XP sampai dengan gold lane, jungle segala macam, roamer dan juga mid, dan tier listnya. Gue tier listnya di sini gak pakai tier A, tier S enggak, tapi gue lebih ke tipe hero lagi dan lagi. Gue akan mengimplementasikan banyaknya tipe hero yang bisa kalian gunakan di dalam in game. Jadi bervariatif gitu loh untuk tier listnya, dan kalian juga bisa menggunakan hal tersebut beberapa kali di dalam rank games. Anyway, kalau begitu langsung aja kita masuk ke hero pertama yang di buff. Let's go, kita ke custom room. Tapi sebelum ke custom room, gue mau ngasih tahu ke kalian juga teman-teman bahwa Starlight member bulan ini itu ada di hero Tamus teman-teman. Nah, ini gue udah level berapa? Level 51. Dan kalau misalkan teman-teman penasaran sama skinnya itu ada di sini. Lihat nih. Skin Tamus. Ini kayaknya warnanya agak abu-abu, agak ada bara apinya gitu ya. Seperti baru keluar dari Abyss gitu. Ya, kira-kira gambar seperti ini untuk skin Starlight-nya. Buat teman-teman yang mungkin belum beli Starlight member, beli sekarang juga biar kalian friendlist-nya bisa sampai 200. Terus kayak cuma itu kalian bisa set emblem. Itu set emblemnya itu sampai 3 teman-teman ya. Tuh nih. Kalau Starlight member tuh ada ungu-ungunya, jadi kita bisa 3. Kalau kita nggak daftar atau nggak join Starlight member, ya berarti emblemnya cuma 2. Rugi di teman-teman semuanya. Yang pertama yang di buff adalah Balmond. Jadi Balmond ini skill satunya teman-teman, efek slownya itu meningkat dari 30% sampai dengan 60%. Wow, ini menandakan skill 1 Balmond ini kalau jadi jungler atau jadi opsi jungler, dia itu bakal bener-bener bisa jadi ganker juga di waktu yang bersamaan. Karena slow effectnya itu durasinya 2 detik. Dan itu durasi yang sangat-sangat lama ya untuk 60%. Lalu yang kedua, yang paling penting itu adalah ultimate-nya. Ultimate-nya ini memang untuk sekarang damage-nya dikurangin, tapi damage total physical attack. Jadi memang Balmond di sini diimplementasikan atau disetting oleh Moonton agar nantinya dia itu build-nya item tank aja. Karena jungler-junglernya lebih berfokus sama ya item tank. Tapi perbedaannya untuk sekarang, yang di buff dari ultimate-nya Balmond adalah persenan darah lawan yang hilang. Ini untuk nambahin damage-nya tinggi banget. Walaupun menghapuskan efek slow ya dari ultimate-nya, tapi kalau misalkan gua ambil contoh gampangnya kayak gini aja. Misalkan darah dari Layla yang sebelah kanan itu segini, ya kan? Nah, Layla yang sini gua kasih segini. Dan kalau misalkan kita pakai ultimate-nya, dia akan menimbulkan 2 damage yang berbeda walaupun dalam true damage. Boom. Yang satu 400, yang satu 700. Menandakan apa? Menandakan kalau lawan kalian ketika kalian menggunakan Balmond itu darahnya lebih sekarat, akan lebih mudah untuk melakukan instant kill terhadap ya lawan kalian yang memang darahnya lebih low atau loss HP-nya itu lebih banyak. Dan dengan debuff-nya Balmond, gue merasa ini akan menjadi pertanda bahwa Balmond bisa masuk ke dalam rentetan draft pick di jungle. Karena mau gimana pun Balmond ini adalah hero yang sangat instan. Dan kita gak bisa melupakan bagaimana ultimate plus retributionnya Balmond ini sangat impactful untuk perebutan turtle dan juga lord. Boom. Buffnya luar biasa ini untuk Balmond. Selanjutnya ada Joy, yang kali ini pasifnya di nerf. Kebetulan damage-nya dikurangin, tapi magic power-nya itu ditingkatkan nih. Jadi kalau misalkan kalian build item yang damage, tentu pasif dari Joy itu tetap akan powerful lah. Dan untuk ultimate-nya di level yang keempat, dia damage-nya di nerf. Tapi
kalau kita berbicara level 12, dia tuh damage-nya bakal balik ke settingan pabrik di patch yang sebelumnya. Jadi kalau hitung-hitungan, itu base damage-nya dari 180 di level 4 jadi 150. Tapi di level 12 itu tetap akan di 270. Jadi intinya kalau kalian mau pakai Joy dan kalian mau Joy itu damage-nya sakit, bikin full damage dan juga manfaatkan level kalau bisa ya. Jadi levelnya harus level 12 sih jatuhnya. Jadi pas level ultimate-nya itu udah maksimal, kalian bakal tetap punya damage yang tinggi. Tuh. Beda kan burstnya. Ya oke, let's say Bang, tapi kan itu levelnya level yang berbeda. Itu kan level 15. Karena yang gue gedein kan ultimate-nya doang nih, ya kan. Jadi emang ledakan damage-nya itu mirip sama patch yang sebelumnya, tapi untuk di early game-nya di nerf. Selanjutnya adalah Arlott yang kali ini kita tahu lah, Arlott itu kan build-nya pasti build defense, build penambah darah, build oracle juga biar regennya makin cepet lah ya, atau makin deres gitu loh. Dan sekarang Moonton sepertinya sadar bahwa potensi Arlott build defense ini damage-nya masih tinggi, makanya di balance gitu loh. Ya damage dari skill 2-nya dikurangin dari 135 sampai dengan 335 menjadi 110 sampai dengan 310. Ya emang bergantung pada build sih intinya. Cuma ya gue ngerasa Arlott ini hero distraction. Jadi walaupun dia build tank ya kan, build defense, yang paling penting tuh gimana caranya dia buying time. Dan semakin sulit Arlott tumbang, berarti job desk-nya semakin berhasil. Intinya gitu teman-teman. Ya Arlott intinya di nerf. Oke, tulisannya di nerf, tapi gue merasa ini cuma adjustment kecil yang membuat Arlott itu nggak OP-OP banget lah, jadi lebih balance. Selanjutnya adalah one yang di nerf lagi. Pasifnya dikurangin ya kan, yang dimana mengurangi bonus movement speed yang diperoleh dari attack speed gitu. Jadi kalau misalkan one lah, kita tahu lah pasif ini kan kayak dia akan melakukan sebuah dash atau loncatan ketika dia melakukan basic attack. Nah kalau misalkan kita tambahin item attack speed ya kan, nah kayak gini, jadi ada jedanya sedikit gitu lah teman-teman. Cuma gue ngerasa ini nerf tuh nggak berpengaruh banyak kayaknya. Karena mau gimana pun one itu ya akan tetap menjadi marksman yang sulit ditangkap gitu loh. Apalagi kalau DHS sama corrosion side-nya ini stack 5 tuh, lihat. Nambahin attack speed, makin susah ditangkap ya kan. Belum lagi kalau misalkan user one-nya bikin Windtalker, makin pinter tuh berarti decision making itemnya ya. Decision untuk pemilihan itemnya lebih bagus. Tambah lagi item attack speed, makin sulit buat ditangkap gitu loh. Kayak gini aja contohnya nih. Ya tetap sakit sih one. Bang, one masih prioritas gak? Tungguin nanti di akhir video. Selanjutnya ada Novaria yang skill 2-nya kali ini sepertinya mengalami sebuah nerf yang memang berimpact pada stack-nya ya kan. Memang kalau kita lihat dari Novaria ini kan damage-nya kan berdasarkan stack-nya kan. Semakin jauh dia travel dan semakin jauh lontaran dari skill keduanya atau jaraknya, itu memang akan semakin sakit. Namun yang gue lihat di sini ada beberapa komponen penting seperti magic power dan juga salah satunya adalah base damage yang dikurangi, sehingga seperti Novaria ini mengalami nerf sebelum MSC. Jadi gak bakal kita lihat potensi maksimalnya. Hanya saja gue tetap berdiri kokoh pada ultimate-nya yang sangat-sangat terlihat overpower, jaraknya luas, durasinya 8 detik. Dan untuk ultimate-nya, walaupun adjustment-nya ini menurut gue sangat-sangat kurang sih. Dia cuma ditingkatkan cooldown-nya di early game dari 45 detik, di level 4 dia jadi 56 detik lah. Cuma ya balik lagi, lu bikin buku aja nih dari 53 detik ya. Coba kita buat buku satu item aja. Lihat sekarang cooldown-nya jadi 42 detik. Bahkan lebih cepat 3 detik daripada base cooldown di level yang keempat di patch yang sebelumnya. Makanya di sini memang nerfnya menurut gua ya, nerfnya kurang efektif. Kalau nerf duration gue setuju. Kalau misalkan nggak kena tuh. Kalau Novaria nerf yang duration dari skill ultimate-nya gue sangat setuju. Tapi kalau misalkan nerfnya itu hanya sebatas di cooldown, gue merasa itu nerf yang kurang efektif aja. Gue merasa akan tetap overpower hero ini. Apalagi kalau misalkan penggunanya paham betul gimana caranya untuk aim skill 2-nya teman-teman. Selanjutnya ada Angela teman-teman yang di buff secara ultimate-nya. Jadi untuk ultimate-nya sekarang itu berdasarkan level, memang masih berdasarkan level. Tapi kalau kita hitung-hitung, ini peningkatan dari 1800 sampai 2400 itu tinggi banget. Sehingga gue merasa kalau seandainya nih, ini seandainya ya, kita sengaja level 15 dan kita pengen lihat
ultimate-nya tuh sejauh apa kira-kira base shield-nya atau heal efeknya kepada Layla kita yang lagi digebuk-gebukin sama Zilong nantinya nih. Gebukin dong. Wah, serius gak digebukin? Gitu dong, gebukin. Nah, kita langsung masuk ya. Hop. Ya, teman-teman bisa bayangkan kalau seandainya temen kalian itu punya Oracle dan nanti akan berimpact kepada penambahan darah dari teman kalian itu sendiri, shieldnya akan sebanyak itu. Jadi memang sepertinya semakin dekat kita teman-teman dengan era dari Assassin Jungler yang nanti akan disupport oleh Angela lagi atau mungkin dengan hero-hero lain juga seperti Florin yang sekarang sudah mulai muncul kembali di permukaan Land of Dawn. Selanjutnya ada hero yang sempat masuk ke dalam rentetan tier S lah gua anggap untuk jungler, tapi kali ini pasif itu dari bannya di nerf yang gua merasa tadinya udah cukup fair. Persentase damage yang diberikan itu berdasarkan maksimum HP-nya awalnya 5%. Di nerf jadi kayak Lunox jadi di nerf jadi kayak Lunox, persis banget kayak Lunox 3,5%. Tapi memang ada tambahan dari scaling level hero. Cuma gua merasa scaling level hero ini kan kalau di level 15 ya dikalikan 0,3 itu tidak begitu tinggi teman-teman, ketimbang yang sebelumnya itu ada di 5% plus 0,2 kali lipat dari level hero. Terus yang paling gua kaget adalah batas damage terhadap creep atau monster jungler yang membuat Bane ini seolah diusir dari rentetan atau list jungler yang bisa dibilang sangat-sangat oke sebenarnya. Tapi ya gitu, pasifnya maksimal ada di 200 dan tambahannya juga 20 dikalikan dengan level hero. Jadi emang lagi dan lagi ya harus scaling, harus dapetin level yang tinggi baru dapetin damage yang besar dari si Bane ini. Dan seperti biasa gua sudah mempersiapkan dua Layla. Yang sebelah kiri ini ada item penambah darah, yang sebelah kanan gua tidak berikan item penambah darah. Ya kita langsung coba ya untuk bagaimana pasifnya. Yang pertama di sini dulu. 200. Kita di sini 299. Jadi emang ini kayak perbedaannya nggak beda jauh cuy. Ini nerfnya gue ngerasa cukup ngaruh dan bisa bikin Bane jadi yang tadinya prioritas banget. Boleh sih jadi prioritas, cuma memang hanya untuk mengcounter beberapa hero saja. Dan dengan pasif nerf seperti ini gue ngerasa Bane-nya akan lebih maksimal kalau dijadikan Bane jungler tapi build-nya item tank. Kayak terakhir kali tuh si Super Ken sama si Albert deh yang pakai waktu di Hero 4.0. Bahkan Albert sempat bikin hybrid bawa War Axe dengan tujuan karena War Axe itu punya damage, physical penetration, punya armor juga, dan jangan lupakan juga kehadiran dari penambah darahnya, dan itu sangat baik sekali bagi Bane yang memang di sini cukup hybrid gitu loh untuk build dan damage-nya. Selanjutnya kayaknya ini nerf yang paling parah deh teman-teman. Soalnya Glue ini dari yang sebelumnya base damage-nya 100 sampai dengan 200, sekarang 80 di semua level, dan itu tidak akan meningkat seiring berjalannya level berjalan. Gua ngerasa dengan nerf ini setidaknya mungkin XP laner itu jauh lebih balance ya kan, karena memang sebelum-sebelumnya XP laner tuh sering banget di solo kill sama Glue, dan dengan di nerfnya Glue, walaupun gua merasa dia masih tier S karena ini cooldownnya bisa nggak habis-habis, di satu sisi gua merasa ya ini cuma balancing aja untuk para XP laner, sehingga pilihan hero-nya jadi lebih bervariatif dan nggak melulu soal Glue. Band dan picknya juga nggak harus Glue di first pick. Bisa dibilang Glue-nya nanti hanya jadi hero situasional ketika kita berbicara di pro scene. Selanjutnya ada Antiquiras yang kali ini mengalami sedikit perubahan. Karena memang sebelumnya Antiquiras itu kan cukup bisa men-trigger beberapa basic attack yang dimiliki oleh si hero-hero physical damage dealer. Tapi untuk sekarang Antiquiras ini akan diubah menjadi physical damage dealer dengan menggunakan skill yang memiliki base damage yang tinggi. Terutama kita contohkan di sini adalah Hayabusa, karena kebetulan Hayabusa yang gue gunakan ini gue sengaja level 12-in, dan gue memilah ada 3 Layla, yang satu pakai Dreadnought, yang satu pakai Antiquiras, yang satu gak pakai apa-apa. Gua mau tahu kalau misalkan Master Assassin-nya aktif, apakah memang seberimpact itu Hayabusa ketika berhadapan dengan Antiquiras. Kita mulai dari yang gak ada item sama sekali. Coba kita hitung berapa damage-nya. 2124. Wah, Agus boleh dicatat ya. 2124 yang gak ada itemnya.
Coba kita ke Dreadnought Armor ya. Dreadnought Armor ini pecahan dari Antiquiras. Kita coba 2124 jadi 1560. Udah kedinai banget. Itu 1560. Coba yang Antiquiras ya. Coba nih. Apakah ini akan berimpact dan akan menjadi counter dari Hayabusa? 1428. Jadi dari 2100 ke 1500 ke 1600 ke 1500. Jadi memang di sini jelas bahwa Antiquiras ini memang disetting terlebih dahulu oleh Moonton agar nantinya ketika Assassin Jungler kembali lagi ke dalam rentetan meta, kembali lagi kepada prioritas pick, Antiquiras tuh udah jadi jawaban bagi assassin-assassin yang memang bermain berdasarkan physical damage dealer by skills. Contohnya ya kayak gini. Jadi lu gak segampang itu untuk menumbangkan hero lawan lu ketika mereka memiliki Antiquiras. Ini udah paling jelas ya kan. Dan testing ini benar-benar terlihat, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada 3 perbedaan. Dreadnought Armornya ada, yang pakai Antiquiras ada, yang polosan juga laylannya di sini sekarat banget teman-teman. Dan itulah semua yang baru dari patch dadakan kita kali ini. Tiba-tiba Elgato gue kesenggol. Tapi teman-teman, gue udah persiapkan bonus untuk kalian semua, dan itu adalah tier list hero. Wah, ini dia nih yang mungkin gue juga nggak tahu ya. Gue bilang jarang bikin juga emang jarang bikin, karena memang gue sendiri merasa semua hero itu ya oke-oke aja. Makanya gue tidak membeda-bedakan harus tier A, tier B, tier C. Tapi gue akan meminimalisasi aja penggunaan hero ketika memang dia tuh kayak uncommon nih jarang di-pick, tapi sebenarnya bisa impactful dalam team fight. Wave controller, ini yang clear wave-nya cepat, atau emang yang biasanya pegang lane jauh. Situasional tentu yang punya efek-efek sisi kayak Chow buat pick off, Minsittar untuk team fight, Popheus kalau misalkan ada hero-hero yang dash ability. Terus misalkan Khalid atau Gatot yang emang butuh inisiator, Edit kalau emang misalkan butuh damage tambahan, Masya Hilda kalau misalkan ada hero assassin di lawan draft lawan kalian gitu loh. Dan Perfect EXP gue masih merasa 5 hero ini masih termasuk. Jadi teman-teman ya bisa di screenshot dulu untuk XP lane-nya. Gue merasa ini nih contoh tier list yang gue tidak membeda-bedakan tier A, tier B, enggak, tapi lebih ke efeknya aja seperti apa. Selanjutnya yang kedua adalah mid laner. Jadi di mid laner ini gue juga ada beberapa hero list yang prioritas. Prioritas tuh kayak misalkan ya udah pasti lah ya, Faramis, Valentina, Yves, Farsha sama Kadita nih udah prioritas banget, perebutan bahkan kalau bisa dibilangnya ya. Terus situasional ini ada Lilia, Lunox, Kagura, Joy sama Xavier. Karena situasional ini kayak ketika emang dibutuhkan, mereka itu ya bisa saja di-pick sewaktu-waktu. Namun untuk uncommon ya teman-teman mungkin harus sedih kalau seandainya ada beberapa hero yang mungkin teman-teman sukai kayak Valir ya kan, emang uncommon dan sangat-sangat jarang kita melihat mid laner itu menggunakan Valir, beda sama Roamer yang nanti akan gue tulis di situasional. Dan mungkin Cecilian aja gue merasa udah uncommon picknya. Padahal kalau misalkan kita lihat beberapa season ke belakang, Cecilian ini bisa menjadi salah satu pick yang cukup menjadi jawaban bagi hero-hero late game. Dan the special one ini emang jarang sih untuk di pick oleh teman-teman di level MPL atau bahkan MSC. Dan balik lagi teman-teman, gue bikin tier list ini mungkin berdasarkan tipe hero dan juga melihat bagaimana nanti ke depannya MSC akan berjalan. Next itu ada Roamer. Roamer ini gue bagi cukup banyak sebenarnya. Yang pertama tuh ada priority yang udah pasti lah, Kaja, Franco, Atlas, Kufra, Lolita, Kadita, ini udah pasti priority banget. Dan situasionalnya juga banyak, ada Minotaur juga yang gue merasa ini pelan-pelan akan marak akan digunakan nantinya di dalam Land of Dawn dan MSC. Grok, Chow, udah pastilah ini hero-hero yang nantinya akan menjadi apa ya, situational pick lah. Karena kayak Natalia aja kan nggak semua kondisi dia tuh harus di pick kayak gitu teman-teman. Dan untuk utility team fight ada juga Estes. Anti-CC kita punya Digi dan Valir. Ya sudah jelas ya, karena Valir ultimate-nya tuh bisa immune gitu terhadap efek stun yang memang sangat-sangat banyak terhadap hero-hero tank lini depan biasanya. Terus ada rare pick juga, karena gue merasa ini udah jarang loh untuk di pick loh. Romer-romer kayak Selena, Papal Kupa yang bisa buka map. Terus Jawhead Johnson yang bisa pick off. Area of effect tentu ada Carmilla, Beleric dan juga Gatot Kaca. Untuk yang hero-hero pick off selain Jawhead juga ada Saber sama Sylvana yang sekarang memang sudah jarang untuk di pick. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa muncul sama sekali di dalam draft pick gitu loh teman-teman.
Selanjutnya untuk jungler ini gue masih memprioritaskan Fanny di sini. Jelas lah Fanny kayaknya bakal jadi rebutan sekali. Bane gue juga masukkan di sini. Harusnya Bane sama Balmond itu keren sebenarnya teman-teman, karena Balmond gue ngerasa buffnya luar biasa. Fredrin masih masuk ke dalam prioritas. Terus juga ada Lancelot Martis, Akai, Baxia, karena gue merasa ini rata-rata hero-hero yang akan digunakan ketika junglernya udah mulai habis. Barulah nanti di situational pick akan ada Hylos, terus Joy juga beberapa kali jadi jungler. Pakito juga udah bisa nih pelan-pelan masuk ke rentetan jungler. Julian, Elise, Benedetta, Grok juga beberapa kali muncul. Barats, Guinevere buat immune, ya kan. Nih beberapa kali juga kita lihat adu retribution sambil ultimate gitu loh. Valentina itu terakhir Wash yang pakai lah kalau nggak salah. Alpha juga ini gue ngerasa bisa saja muncul, jadi probabilitasnya ada gitu loh teman-teman. Dan Esmeralda ini paling jarang sih kayaknya Esmeralda untuk dijadikan jungler, karena terakhir itu kan yang main jungler Esmeralda BTK. Dan BTK-nya kebetulan digantikan oleh Outplay teman-teman. Untuk common jungler ya udah pasti gue taruhnya yang rada-rada berdamage ya kan, kayak Hanzo, Hellcard, terus Hayabusa Link. Karina juga cukup common sebenarnya untuk digunakan, karena beberapa kali juga jungler tank Karina itu muncul. Terus kalau misalkan kita melihat dari MDL yang mungkin bisa saja dibawakan ke level MPL atau bahkan MSC, Tamus juga masih oke dan bisa menjadi salah satu prioritas tapi situational pick yang common, belum yang uncommon ya. Nah ini Amon juga beberapa player atau pemain ada sih yang mainin Amon. Uncommon itu yang menurut gue memang sudah jarang atau perlahan-lahan mulai dilupakan, kayak Alucard Export, Leomord Jauhead, Gusion, bahkan gue merasa Freya kan sempat marak juga tuh, walaupun memang ujung-ujungnya sekarang rata-rata pada pakainya Inspire sih. Dan yang mungkin paling banyak adalah dari gold laner ya, karena most favorite gue bahkan bukan prioritas nih untuk ngomongin gold laner, karena jadinya favorit. Yang pertama ada One Cloud, Beatrix, terus juga ada Kari, Brody, dan Melissa. Terus alternatif ini tuh terkadang bakal di-pick karena situasi tertentu dan menjadi alternatif dari beberapa hero yang memang mungkin di-ban atau bahkan tidak mungkin di-pick di game tersebut. Kayak Leslie kalau misalkan melawan Cloud oke banget. Mia kalau misalkan musuh tuh bawa Atlas, itu kan enak banget tuh counter pakai Mia kan. Atlas angkat, Mia ulti. Terus Kimi sama Nathan kalau misalkan mungkin lawannya itu adalah tipikal hero yang rata-rata melee gitu loh. Atau kalau misalkan Nathan lebih spesifik, kalau misalkan lawan-lawannya itu tebal dan butuh penetration tinggi. Ada juga beberapa gold laner yang mulai terlupakan. Salah satunya seperti Clint dan Bruno yang mungkin sering beberapa kali menjadi counter pick ketika kita berbicara soal competitive scene. Ada Granger, Edith. Ini Edith gue masukin juga sama Iritel, karena mau gimana pun mereka bertiga kan marksman kan. Dan Iritel sih mungkin yang paling terlupakan ya. Terus ada Turret Destroyer. Gue masih menaruh kepada Moskov dan Popol Kupa karena emang power untuk mereka melakukan split push itu masih ada di level tertinggi lah sampai dengan sekarang. Terus ada APC juga. APC itu ada Harit, ada Lunox, Lilia, Valentina, dan Elise. Karena terakhir kita lihat juga Blacklist International tuh sempat bawain Elise Gold Lane, cuma yang main Oheb bukan Owl. Gue gak tahu tapi nanti pas di MSC akan muncul atau tidak. Dan terakhir ini sebelum kita ke Most Loved Heroes, ada Benny Cutie dengan Minsitar Gold Lane yang sempat mengejutkan banyak pihak dan harus diperhatikan juga tuh draft picknya, karena emang Benny Cutie ini menggunakan Minsitar di beberapa waktu kondisional aja. Lalu untuk Hanabi dan Layla ya kita masih berharap lah agar dua hero ini nantinya akan bisa masuk ke dalam rentetan meta, entah jadi alternatif atau jadi forgotten ya kan, sehingga nanti di level MSC atau bahkan di level MPL muncul lah dua hero ini setidaknya ya. MPL sih udah ya Bigetron waktu season 11, cuma mungkin kurang maksimal aja. Dan itu dia teman-teman untuk video patch dadakan kali ini plus bonus apa bahasanya ya, tier list dari draft pick ya untuk di patch terbaru kali ini. Gua juga mungkin akan menunggu referensi dari MSC, karena ya balik lagi ini kan referensinya MSC belum mulai, tapi kalau misalkan udah mulai mungkin akan gua update nantinya. Anyway, gua KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.